Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Lalu pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi chapter 22 yang berjudul Pengantar Sistem Pengembangan dan Analisa Sistem. Sebelum masuk materi, anggota kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Alexandra Soraya dari NPM Akhir 164, lalu ada Nirmala Nur dari NPM Akhir 166, Ayunda Mentari dari NPM Akhir 168, Melina Amelia dari NPM Akhir 171, Melati Cahyaning dari NPM Akhir 185, Faiza Mahdia dari NPM Akhir 193. Yang pertama ada pengembangan sistem. Ada poin siklus hidup pengembangan sistem. Di sini, siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC yaitu proses 5 langkah yang digunakan untuk merancang dan menerapkan sistem baru. Di sini, proses 5 langkah yang pertama yaitu mengembangkan sistem adalah analisis sistem, di mana informasi yang dibutuhkan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi sistem dikumpulkan. Untuk menggunakan sumber daya yang terbatas dengan lebih baik, permintaan pengembangan disaring dan diprioritaskan. Lalu ada desain konseptual. Jadi selama desain konseptual, perusahaan memutuskan cara memenuhi kebutuhan pengguna. Tugas pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain yang tepat, seperti membeli perangkat lunak, mengembangkan sendiri, atau menyerahkan pengembangan sistem kepada orang lain. Spesifikasi terperinci yang menguraikan apa yang akan dicapai sistem dan bagaimana sistem tersebut akan dikontrol dikembangkan. Fase ini selesai ketika persyaratan desain konseptual dikomunikasikan kepada komite pengarah sistem informasi. Lalu ada yang ketiga yaitu desain fisik. Jadi selama desain fisik, perusahaan menerjemahkan persyaratan desain konseptual yang luas dan berorientasi pada pengguna ke dalam spesifikasi terperinci yang digunakan untuk membuat kode dan menguji program komputer, merancang dokumen masukan dan keluaran, membuat berkas dan basis data, mengembangkan prosedur dan membangun kontrol ke dalam sistem baru. Fase ini selesai ketika hasil desain sistem fisik dikomunikasikan kepada komite pengarah sistem informasi. Implementasi dan konversi semua elemen dan aktivitas sistem bersatu dalam fase implementasi dan konversi. Rencana implementasi dan konversi dikembangkan dan diikuti perangkat keras, dan perangkat lunak baru dipasang dan diuji karyawan dipekerjakan dan dilatih atau karyawan yang ada di relokasi, dan prosedur pemrosesan diuji dan dimodifikasi. Standar dan kontrol untuk sistem baru ditetapkan dan dokumentasi sistem diselesaikan. Lalu langkah yang kelima yaitu operasi dan pemeliharaan. Selama operasi dan pemeliharaan, sistem baru ditinjau secara berkala dan modifikasi dilakukan saat masalah muncul atau saat kebutuhan baru muncul. Pada akhirnya, modifikasi besar atau penggantian sistem diperlukan dan SDLC dimulai lagi. Selanjutnya ada poin para pemain, ada 6 poin. Yang pertama ada manajemen. Peran manajemen dalam pengembangan sistem yang paling penting adalah menekankan pentingnya melibatkan pengguna dalam proses, memberikan dukungan dan dorongan untuk proyek pengembangan, dan menyelaraskan sistem dengan strategi perusahaan. Peran penting lainnya termasuk menetapkan tujuan dan sasaran sistem, memilih pimpinan departemen sistem, dan meninjau kinerja mereka. Menetapkan kebijakan untuk pemilihan proyek dan struktur organisasi, dan berpartisipasi dalam keputusan sistem yang penting. Kedua ada pengguna. Pengguna AIS mengkomunikasikan kebutuhan informasi mereka kepada pengembang sistem. Sebagai anggota tim pengembangan proyek atau komite pengarah, mereka membantu mengelola pengembangan sistem. Ketiga ada komite pengarah sistem informasi. Komite pengarah sistem informasi tingkat eksekutif merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi. Komite ini terdiri dari manajemen tingkat tinggi, seperti pengendali dan manajemen sistem, serta manajemen departemen pengguna. Komite pengarah menetapkan kebijakan AIS, memastikan partisipasi, arahan, dan kontrol manajemen puncak, dan memfasilitasi koordinasi dan integrasi aktivitas sistem. Selanjutnya ada tim pengembangan proyek.
Setiap proyek pengembangan memiliki tim analisis dan spesialis sistem, manajer, akuntan, dan pengguna untuk memandu pengembangannya. Anggota tim merencanakan setiap proyek, memantaunya untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu dan hemat biaya, memastikan pertimbangan yang tepat diberikan pada elemen manusia dan mengkomunikasikan status proyek kepada manajemen, puncak, dan komite pengarah. Mereka harus sering berkomunikasi dengan pengguna dan mengadakan rapat rutin untuk mempertimbangkan ide dan membahas kemajuan sehingga tidak ada kejutan setelah penyelesaian proyek. Pendekatan tim biasanya menghasilkan hasil yang lebih baik dan memfasilitasi penerimaan sistem oleh pengguna. Lalu yang kelima ada analisis dan programmer sistem. Jadi analisis sistem membantu pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka, mempelajari sistem yang ada dan merancang sistem yang baru, serta menyiapkan spesifikasi yang digunakan oleh programmer komputer. Analisis berinteraksi dengan karyawan di seluruh organisasi untuk menjembatani kesenjangan antara pengguna dan teknologi. Analis bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna. Pemrogram komputer menulis dan menguji program menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh analis sistem. Mereka juga memodifikasi dan memelihara program komputer yang ada. Yang terakhir ada pemain eksternal. Pelanggan, vendor, auditor eksternal, dan entitas pemerintah berperan dalam pengembangan sistem. Misalnya, vendor Walmart diharuskan menerapkan dan menggunakan pertukaran data elektronik atau EDI. Materi selanjutnya ada pengembangan sistem perencanaan. Perencanaan itu memungkinkan sasaran dan tujuan sistem sesuai dengan rencana strategis organisasi secara keseluruhan. Sistem menjadi lebih efisien, subsistem terkoordinasi, dan ada dasar yang kuat untuk memilih aplikasi baru untuk pengembangan. Perusahaan tetap mengikuti perubahan yang selalu ada dalam teknologi informasi atau TI. Duplikasi, pemborosan tenaga, dan pembengkakan biaya dan waktu dapat dihindari. Sistem menjadi lebih murah dan lebih mudah dirawat. Dan terakhir, manajemen itu siap menghadapi kebutuhan sumber daya dan karyawan itu siap menghadapi perubahan yang akan terjadi. Bila pengembangan tidak direncanakan dengan baik, perusahaan itu harus kembali ke fase sebelumnya dan memperbaiki kesalahan serta kekurangan desain. Nah, hal ini itu sangat mahal dan mengakibatkan penundaan, frustasi, dan moral yang rendah. Sehingga diperlukan dua rencana pengembangan sistem. Nah, rencana yang pertama itu adalah rencana pengembangan proyek yang berisi analisis biaya manfaat, persyaratan pengembangan dan operasional, orang atau perangkat keras, perangkat lunak, dan keuangan, serta jadwal kegiatan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi baru. Kemudian rencana yang kedua itu ada rencana induk, di mana rencana induk ini menggambarkan status proyek yang sedang berjalan, memprioritaskan proyek yang direncanakan, dan menjalankan kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas dan menyediakan jadwal pengembangan. Proyek dengan prioritas tertinggi itu dikembangkan terlebih dahulu. Kemudian ada teknik perencanaan. Nah, teknik perencanaan yang pertama itu ada teknik evaluasi dan peninjauan program atau PERT. Mengharuskan semua aktivitas dan hubungan preseden dan selanjutnya di antara aktivitas tersebut itu diidentifikasi. Aktivitas dan hubungan tersebut kemudian digunakan untuk menggambar diagram PERT dan merupakan jaringan anak panah dan simpul yang mewakili aktivitas proyek yang memerlukan pengeluaran waktu dan sumber daya serta penyelesaian dan inisiasi aktivitas. Estimasi waktu penyelesaian itu dibuat dan jalur kritis atau jalur yang membutuhkan waktu paling lama itu kemudian ditentukan. Jika ada aktivitas pada jalur kritis yang tertunda, maka seluruh proyek itu akan tertunda. Jika memungkinkan, sumber daya itu dapat dialihkan ke aktivitas jalur kritis untuk mengurangi waktu penyelesaian proyek. Kemudian yang kedua itu ada bagan gun. Adalah bagan batang dengan aktivitas proyek di sisi kiri dan satuan waktu di bagian atas. Untuk setiap aktivitas, batang dibuat dari tanggal mulai dan dijadwalkan hingga tanggal berakhir, sehingga menentukan perkiraan waktu penyelesaian proyek.
Saat aktivitas selesai, aktivitas tersebut kemudian itu dicatat pada bagan GAN dengan mengisi batang. Dengan demikian, setiap saat dimungkinkan untuk menentukan aktivitas mana yang sesuai jadwal dan mana yang terlambat. Nah, keuntungan utama dari bagan GAN ini itu adalah kemampuan untuk menunjukkan secara grafis seluruh jadwal untuk proyek yang besar dan kompleks, termasuk kemajuan hingga saat ini dan statusnya. Namun juga ada kerugiannya, yaitu adalah bagan ini tidak menunjukkan hubungan di antara aktivitas proyek. Analisis kelayakan. Studi kelayakan dilakukan selama analisis sistem dan diperbarui sepanjang SDLC untuk menilai apakah proyek harus dilanjutkan, dihentikan, atau dilanjutkan dengan cara tertentu. Ada 5 aspek utama yang dievaluasi. Yang pertama, kelayakan ekonomi. Apakah manfaat sistem sebanding dengan biaya dan sumber daya yang dikeluarkan? Lalu, kelayakan teknis. Dapatkah sistem dikembangkan dengan teknologi yang ada? Selanjutnya, kelayakan hukum. Apakah sistem mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku? Lalu, kelayakan penjadwalan. Apakah sistem dapat selesai dalam waktu yang ditentukan? Dan kelayakan operasional. Apakah organisasi memiliki sumber daya dan pengguna yang siap untuk mengoperasikan sistem? Teknik evaluasi ekonomi ada 3, yaitu playback periode, menghitung waktu untuk menutupi biaya investasi awal. Kedua, net present value (NPV), menilai nilai proyek dengan mendiskon arus kas masa depan ke nilai sekarang. Lalu internal rate of return (IRR), mengukur tingkat pengambilan efektif dari proyek. Keputusan awal penting karena setiap langkah lebih lanjut meningkatkan biaya dan komitmen. Pada aspek perilaku perubahan terdapat beberapa faktor mengapa perilaku tersebut terjadi. Yang pertama, karena ketakutan. Orang takut akan hal yang tidak diketahui, kehilangan pekerjaan, kehilangan rasa hormat atas status, kegagalan, teknologi, serta ketidakpastian yang menyertai perubahan. Kemudian yang kedua, dukungan manajemen puncak. Karyawan yang merasakan kurangnya dukungan manajemen puncak terhadap perubahan bertanya-tanya mengapa mereka harus mendukungnya. Kemudian yang ketiga, pengalaman dan dengan perubahan sebelumnya. Karyawan yang memiliki pengalaman buruk dengan perubahan sebelumnya cenderung enggan untuk bekerja sama. Kemudian yang keempat, komunikasi. Karyawan tidak mungkin mendukung perubahan kecuali alasan dibaliknya itu dijelaskan. Kemudian yang kelima, sifat perubahan yang mengganggu. Permintaan informasi dan wawancara mengganggu dan memberikan beban tambahan pada orang-orang, sehingga menimbulkan perasaan negatif terhadap perubahan yang mendorong mereka. Kemudian yang keenam, bagaimana perubahan diperkenalkan. Penolakan seringkali merupakan reaksi terhadap metode penerapan perubahan, bukan terhadap perubahan itu sendiri. Alasan digunakan untuk menjual sistem kepada manajemen puncak mungkin tidak sesuai untuk karyawan tingkat bawah. Kemudian yang ketujuh, bias dan emosi. Orang-orang yang memiliki keterikatan emosional dengan tugas atau rekan kerja mereka mungkin tidak ingin berubah jika elemen-elemen tersebut terpengaruh. Kemudian yang ke-8, karakteristik dan latar belakang pribadi. Secara umum, semakin muda dan berpendidikan tinggi seseorang, semakin besar kemungkinan mereka menerima perubahan. Demikian pula, semakin nyaman seseorang dengan teknologi, semakin kecil kemungkinan mereka untuk menentang perubahan. Adapun beberapa bentuk orang dalam menolak perubahan. Yang pertama yakni agresi, yakni perilaku yang merusak, melumpuhkan atau melemahkan efektivitas sistem, seperti meningkatnya tingkat kesalahan, gangguan, atau sabotase yang disengaja. Setelah satu organisasi memperkenalkan Accounting Information System daring, perangkat input data disiram madu, dilindas forklift atau diselipi klip kertas. Karyawan juga memasukkan data yang salah ke dalam sistem. Di organisasi lain, pekerja yang tidak puas masuk ke departemen supervisor yang tidak disukai dan bekerja di area lain. Hal ini berdampak buruk pada evaluasi kerja supervisor karena ia dikenai biaya untuk jam kerja yang bukan haknya. Kemudian yang kedua yakni proyeksi, yakni menyalahkan sistem baru atas segala hal yang salah. Sistem menjadi kambing hitam atas semua masalah dan kesalahan yang nyata maupun yang dibayangkan. Jika kritik ini tidak dikendalikan atau dijawab, integritas sistem dapat rusak atau hancur. Kemudian yang ketiga yakni penghindaran, yakni mengabaikan Accounting Information System baru dengan harapan bahwa masalah atau sistem pada akhirnya akan hilang. Adapun pedoman-pedoman untuk mencegah perilaku tersebut. Yang pertama yakni dengan mendapatkan dukungan manajemen. Dengan cara menunjuk seseorang yang juara yang dapat menyediakan sumber daya dan motivasi meminta orang lain untuk membantu dan bekerja sama dalam pengembangan sistem. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan pengguna. Sangat penting bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna.
Kemudian yang ketiga, libatkan pengguna. Mereka yang terpengaruh oleh sistem harus berpartisipasi dalam pengembangannya dengan memberikan saran dan membantu membuat keputusan. Untuk menghindari kesalahpahaman, pengguna harus diberitahu saran mana yang digunakan dan bagaimana, dan mana yang tidak dan mengapa. Partisipasi meningkatkan ego, menantang dan memuaskan secara intrinsik. Pengguna yang berpartisipasi dalam pengembangan lebih berpengetahuan, lebih terlatih, dan lebih berkomitmen untuk menggunakan sistem. Kemudian, hilangkan rasa takut dan tekankan peluang baru. Pengguna sangat tertarik pada bagaimana perubahan sistem mempengaruhi mereka secara pribadi. Lalu, hindari emosionalisme. Ketika logika beradu dengan emosi, jarang ada peluang. Masalah emosional harus dibiarkan tenang. Harus ditangani dengan cara yang tidak konfrontatif atau harus dikesampingkan. Kemudian, memberikan pelatihan. Penggunaan dan dukungan yang efektif tidak mungkin dilakukan jika pengguna tidak memahami sistem. Kebutuhan pelatihan pengguna seringkali diremehkan. Kemudian, periksa kembali evaluasi kinerja. Standar dan kriteria kinerja harus dievaluasi ulang untuk memastikan kesesuaian dengan sistem baru. Kemudian, jaga jalur komunikasi tetap terbuka. Setiap orang yang terpengaruh oleh pengembangan sistem harus memiliki sikap saling percaya dan kerjasama. Jika karyawan bersikap tidak bersahabat, sulit untuk mengubah sikap mereka dan menerapkan sistem. Sesegera mungkin, karyawan harus diberitahu perubahan apa yang sedang dilakukan dan alasannya, serta diperlihatkan bagaimana sistem baru tersebut bermanfaat bagi mereka. Lalu ada uji sistem. Sistem harus diuji dengan benar sebelum diimplementasikan untuk meminimalkan mengurangi kesan awal yang buruk. Lalu jaga agar sistem tetap sederhana dan manusiawikan. Hindari sistem rumit yang menyebabkan radikalisme perubahan. Buatlah perubahan sederhana mungkin dengan mengikuti prosedur organisasi yang ada. Sistem baru tidak mungkin diterima jika orang-orang yang percaya bahwa komputer mengendalikan mereka atau telah merebut posisi mereka. Kemudian, kendalikan ekspektasi pengguna. Suatu sistem akan laku keras jika pengguna memiliki ekspektasi yang tidak realistis terhadap kemampuan dan kinerjanya. Maka dari itu, bersikaplah realistis saat menjelaskan keunggulan sistem tersebut. Analisis sistem. Bila sistem baru atau yang sudah ditingkatkan dibutuhkan, permintaan tertulis untuk pengembangan sistem itu disiapkan. Permintaan tersebut menjelaskan masalah saat ini, alasan perubahan, tujuan sistem yang diusulkan, serta manfaat dan biaya yang diantisipasi. 5 langkah dalam fase analisis dan tujuannya akan dibahas dalam bagian ini. Initial investigation atau penyelidikan awal. Investigasi awal ini dilakukan untuk menyaring permintaan pengembangan sistem. Sifat pasti dari masalah harus ditentukan. Dalam beberapa kasus, masalah yang dipersepsikan bukanlah masalah yang sebenarnya. Seorang akuntan pemerintah pernah meminta konsultan untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan terkait pengeluaran dana dan dana yang tersedia. Investigasi menunjukkan bahwa sistem penyediaan informasi dan dia tidak memahami laporan yang diterimanya. Jadi penyelidikan awal ini investigasi pendahuluan untuk menentukan apakah sistem baru yang diusulkan itu diperlukan dan layak. Selanjutnya, proposal untuk melakukan analisis sistem itu disiapkan untuk proyek yang disetujui atau berhasil melewati investigasi awal. Proyek tersebut diberi prioritas dan ditambahkan ke rencana induk. Jadi, untuk langkah-langkah dalam analisis sistem ini, yang pertama adalah investigasi awal dengan tujuan menyelidiki setiap aktivitas pengembangan untuk menentukan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian membuat penilaian awal tentang kelayakan dan menyiapkan proposal untuk melakukan analisis sistem. Kemudian step kedua itu ada survei sistem, mempelajari sistem untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana cara kerjanya. Step ketiga, studi kelayakan, mengembangkan analisis kelayakan yang lebih menyeluruh, terutama berkenaan dengan biaya dan manfaat ekonomi. Step keempat, kebutuhan informasi dan sistem persyaratan, mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna dan menentukan tujuan dan persyaratan sistem baru. Step terakhir yaitu analisis sistem laporan, yaitu memberikan manajemen temuan-temuan dari fase analisis. Mengenai step kedua dalam analisis sistem, yaitu survei sistem. Survei sistem itu adalah studi ekstensif terhadap sistem informasi akuntansi saat ini yang memiliki tujuan.
Salah satu tujuannya yaitu mendapatkan pemahaman tentang operasi, kebijakan, prosedur, dan arus informasi perusahaan, kekuatan dan kelemahan sistem informasi akuntansi, serta perangkat keras, perangkat lunak, dan personel yang tersedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari metode survei ini. Yang pertama ada wawancara. Dia keuntungannya itu dapat menjawab pertanyaan mengapa. Namun kekurangannya itu memakan waktu lebih banyak. Selanjutnya ada kuesioner. Keuntungannya itu bisa anonim, tidak memakan waktu, dan juga murah. Namun kekurangannya itu tidak mengizinkan pertanyaan atau jawaban yang mendalam, kemudian tidak dapat menindaklanjuti tanggapan. Yang ketiga, observasi, pengamatan. Keuntungannya dapat memverifikasi bagaimana sistem benar-benar bekerja, bukan bagaimana sistem seharusnya bekerja. Dan kekurangannya itu memakan waktu dan juga mahal. Selain itu orang yang diamati itu memungkinkan juga untuk mengubah perilaku. Dan yang keempat, dokumentasi sistem. Jadi menjelaskan bagaimana sistem seharusnya bekerja. Bentuknya tertulis memudahkan peninjauan analisis. Namun kekurangannya itu memakan waktu dan mungkin tidak tersedia atau mudah ditemukan. Sistem survei ini diakhiri dengan laporan survei sistem. Dan laporan ini didukung oleh dokumentasi seperti memo, catatan wawancara dan observasi, data kuesioner, tata letak dan deskripsi berkas dan catatan, deskripsi input-output, salinan dokumen, diagram IR, diagram alir, diagram aliran data. Selanjutnya ada studi kelayakan. Di tahap ini, analisis kelayakan menyeluruh yang dibahas sebelumnya dalam bab ini dilakukan untuk menentukan kelayakan proyek. Analisis kelayakan diperbarui secara berkala seiring berjalannya proyek dan biaya serta manfaatnya menjadi lebih jelas. Lalu ada kebutuhan informasi dan persyaratan sistem yang dimana setelah proyek dianggap layak, perusahaan mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna dan mendokumentasikan persyaratan sistem. Tabel 22/6 adalah contoh persyaratan sistem. Dengan menentukan kebutuhan informasi merupakan proses yang menantang karena banyaknya jumlah dan variasi informasi yang harus ditentukan. Selain itu, mungkin sulit bagi karyawan untuk mengartikulasikan kebutuhan informasi mereka atau mereka mungkin salah mengidentifikasinya. Menurut CEO, majalah 70% kegagalan proyek disebabkan oleh persyaratan sistem yang tidak memadai, tidak akurat, atau ketinggalan zaman. Ketika Comin Corporation menyelidiki pengeprasan mata yang diproduksinya, ditemukan bahwa 35% dari dokumen perancangnya mengandung kesalahan. Kesalahan perancang semakin banyak terjadi. Di tabel 22/6 ini kemungkinan ada isi persyaratan sistem yang meliputi proses, elemen data, struktur data, keluaran, masukan, dokumentasi batasan, kontrol, serta reorganisasi. Untuk penjelasannya, proses deskripsi proses bisnis termasuk apa yang harus dilakukan dan oleh siapa. Elemen data itu nama, ukuran, format, sumber, dan signifikansi elemen data yang diperlukan. Struktur data, bagaimana elemen data akan diatur menjadi data logis, dan yang lainnya. Secara sistem, seperti yang ditunjukkan pada tabel 22/7, merupakan elemen yang paling penting bagi keberhasilan SEA. Sulit bagi suatu sistem untuk memenuhi setiap sasaran, misalnya merancang pengendalian internal yang memadai merupakan pilihan antara sasaran ekonomi dan keandalan. Di samping slide ini ada tabel 22/7 yang merupakan tujuan AIS yang berisikan kegunaan ekonomi, keandalan, tersedianya ketepatan waktu, layanan pelanggan, kapasitas, kemudahan penggunaan, fleksibilitas, dan yang lainnya. Di sini ada 4 strategi berikut digunakan untuk menentukan persyaratan AIS. Yang pertama, tanyakan kepada pengguna apa yang mereka butuhkan.
Ini adalah strategi yang paling sederhana dan tercepat, tetapi banyak orang tidak memahami kebutuhan mereka. Lalu yang kedua, analisis sistem eksternal. Jika solusi sudah ada, jangan menemukan kembali roda. Lalu yang ketiga, periksa sistem yang ada. Tentukan apakah modul yang ada digunakan sebagaimana mestinya, dapat ditambah dengan tugas manual, atau dapat dihindari sama sekali. Pendekatan ini membantu menentukan apakah suatu sistem dapat dimodifikasi atau diganti. Dan terakhir nomor 4, buat prototipe. Jika sulit mengidentifikasi persyaratan, pengembangan dapat dengan cepat membuat perancangan sistem untuk dikritik pengguna. Pengguna mengidentifikasi apa yang mereka suka dan tidak suka untuk tentang sistem dan meminta perubahan. Proses berulang untuk melihat apa yang dikembangkan dan memperbaikinya berlanjut hingga pengguna menyetujui kebutuhan mereka. Lalu yang terakhir adalah laporan analisis sistem, yang dimana langkah terakhir dalam analisis sistem ini adalah menyiapkan laporan analisis sistem untuk meringkas dan mendokumentasikan aktivitas analisis. Keputusan boleh atau tidak boleh dilakukan dibuat hingga 3 kali selama analisis sistem. Untuk yang pertama, selama investigasi awal untuk menentukan apakah akan melakukan survei sistem. Kedua, di akhir studi kelayakan untuk menentukan apakah akan melanjutkan ke fase persyaratan informasi. Dan yang terakhir adalah ketiga, setelah fase analisis selesai untuk memutuskan apakah akan melanjutkan ke desain sistem konseptual. Fase-fase tersisa dalam SDLC akan dibahas dalam 2 bab berikutnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.